Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Aminah. Modul ajar yang saya buat ini adalah dengan tema Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup untuk fase D dan kelas 7. Untuk di fase awal, ini adalah tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Surat An-Nahl ayat 64. Di sini dan bahannya, ini video, PowerPoint, LCD, laptop, dan ruang kelas. Materi ajarnya, ya, kemudian targetnya ini adalah peserta didik reguler kelas 7. Kemudian tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membaca serta menulis surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Nah, di sini sebelum pelajaran dimulai, ya, saya memberikan tes diagnostik, kemudian nanti juga memberikan pertanyaan pemantik, kemudian membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini materi yang akan saya berikan kepada peserta didik ini dibagi menjadi dua sub materi, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Nah, di kelompok itu, ya, ada kelompok ganjil, ini ada 3. Saya berikan mereka untuk membaca Quran Surat An-Nisa ayat 59. Kemudian di kelompok genap mereka membaca Quran Surat An-Nahl ayat 64. Kemudian untuk anak-anak yang lebih lancar, ya, sudah lancar membaca Al-Qur'annya, saya sebar, kemudian membimbing teman-teman yang lain yang belum lancar membaca Al-Qur'an. Jadi jadi yang saya gunakan adalah tutor sebaya. Di sini mereka akan membaca secara berulang-ulang surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Kemudian setelah mereka membaca, mereka kemudian mencari hukum bacaan yang terdapat di dalam surat An-Nahl maupun surat An-Nisa sesuai dengan tadi kelompoknya. Nah, di sini saya meminta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian saya melakukan pengamatan dengan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. Saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk setiap kelompoknya untuk berkomentar tentang hasil diskusi dari kelompok yang lain. Baik, saya kira cukup, Bu Sari. Tadi dicantumkan model pembelajarannya tatap muka. Apa itu maksudnya? Apa perlu dicantumkan yang begitu? Coba dilihat tadi metode atau model apa, coba. Oh iya. Nah, stop. Itu. Oh iya. Apa itu? Sampai cantumkan model pembelajaran tatap muka itu. Emang ada di model begitu? Oh ya, salah ya Pak. Berarti langsung yang diminta itu model pembelajarannya apa, metodenya apa, yang diminta di situ bukan tatap muka, tidak tatap muka, bukan online offline itu. Tapi metode apa sih yang kita gunakan untuk mencapai tujuan itu, kira-kira dicapai dengan metode apa? Coba dilihat dari kegiatan intinya tadi seperti apa, kegiatan intinya coba turun. Oke, Pak. Seperti ini. Mana kegiatan intinya? Ini, Pak. Guru membagi materi dalam bentuk kelompok, itu apa itu? Ini sebagai praktek apa? Yang menjadi praktek ini misalnya di kelompok yang ganjil, kelompok 1, 3, dan 5, ini mereka membaca Quran surat, membaca secara berulang-ulang Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ayo, itu praktek metode apa yang tanyakan? Tadi ada model pembelajaran praktek. Ya. Apa praktek, apa demonstrasi, apa drill? Oh ya. Coba nanti disesuaikan ya di atas ya. Ditulis metodenya apa, langkahnya pastikan ada di kegiatan inti. Oh iya. Harus nyambung. Ya. Metodenya misalnya jigsaw, mana prakteknya dalam kegiatan inti? Di sana sampaikan pakai make a match, mana prakteknya di situ? Ya, di sana pakai pendekatan PBJL, misalnya model PBJL, mana bisa dilacak di kegiatan inti. Jadi tidak terlepas dari rangkaian cerita yang ada di atasnya. Jelas ya? Demikian juga nanti dievaluasi juga harus nyambung. Kira-kira capaiannya mau apa? Apakah mau penguatan aspek kognitif? Maka evaluasinya harus pakai ini. Ini penguatan aspek sikap, berarti evaluasinya pakai ini. Ini penguatan aspek skill, berarti evaluasinya harus nyambung juga. Itu di modul ajar maupun di RP harus satu cerita rangkaian.
Baik, selanjutnya kemarin membuat kom, ingat kom? Iya, Pak. Apa? Kurikulum Kurikulum operasional operasional madrasah. madrasah, iya. Apa yang dilakukan guru waktu menyusun kom? Ada visi misi, Pak. Ada visi misi, tujuan, kemudian melakukan eh, analisis tentang visi misi, tujuan, kemudian ada kelemahan, keunggulan yang ada di sekolah itu, Pak. Nah, yo, kekuatannya apa waktu melakukan kom itu? Kekuatannya apa di sekolah Kekuatannya, sampean? oh ya, kekuatannya yang dari guru itu, dari pendidik terdapat 30 pendidik yang eh, salah satunya satu orang sudah menjadi pengajar praktik dan satu orang menjadi penggerak, kemudian yang lainnya juga sudah sebagian besar sudah PNS, sudah ASN, kemudian hanya ada beberapa yang masih GTT. Kemudian tempatnya sangat strategis karena berada di jalur utama provinsi yang menghubungkan antara kota Wonosobo dengan kota Temanggung. Apa bedanya PBL dan PBJL? Oh ya, kalau PBL itu tentang bernalar kritis, Pak. Bernalar kritis, peserta didik bisa bernalar kritis untuk memecahkan masalah, sedangkan PJPL itu peserta didik menciptakan proyek berdasarkan dari materi yang diajarkan. Ketika Anda mengajar PAI, ya, media apa yang Anda gunakan? Seringnya karena sarana prasarana yang memang masih kurang, saya memang banyak misalnya menggunakan seperti poster atau gambar-gambar, ya, alat peraga seperti itu, Pak. Ketika Anda menjadi guru agama, kira-kira persoalan-persoalan apa atau faktor penghambat apa yang sering Anda jumpai ketika Anda mengajar? Ya, yang pertama, sebagian besar dari peserta didik yang ada di sini belum lancar membaca Al-Qur'annya, Pak. Oke. Ketika belum lancar membaca Al-Quran, Anda sebagai guru agama apa yang Anda lakukan? Ya, setiap pertemuan berarti saya memberikan waktu beberapa menit, ya, biasanya di akhir pembelajaran untuk membaca, ya. Saya biasa menggunakan juz amma. Jadi untuk anak-anak yang memang belum lancar membaca itu saya kondisikan, misalnya tempat duduknya saya kondisikan dengan anak yang sudah lancar, sehingga mereka menggunakan tutor sebaya, jadi membantu teman yang lain. Baik, Anda punya nggak modul khusus untuk menangani itu? Belum, Pak. Baik, Anda siapkan Al-Quran, ada nggak di samping Anda Al-Quran? Oh, iya, Pak. Baik, sekarang silahkan buka surat Al-Mu'minun ayat 30. Sudah. Baik, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Ya, satu ayat lagi. 31, Pak. Ya. Tsumma ansha'na min ba'dihim qaranan akharin. Di samping Anda ada kertas itu. Iya, Pak. Baik, siapkan kertas sama spidol. Coba Bapak minta kamu menulis ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba diperlihatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu Anda foto, terus nanti kirimkan ke saya. Saya akan lihat secara komprehensif ya. Oh, iya, Pak. Baik, saya kira gitu Pak Fatul. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Nur Sikin. Demikian Bu Sari, banyak hal yang saya kira perlu dimantapkan lagi ya. Modulnya dibaca betul, dipahami betul. Modul pendalaman, modul pedagogi, penyusunan perangkat, dan lain-lain.
ya, sehingga nanti ada peningkatan signifikan ketika sampean pulang ke sekolah setelah PPG ini. Ngajinya tadi juga sudah disampaikan Pak Nosikin, ya kalau perlu dimatangkan lagi juga lebih oke, lebih bagus. Baik, saya kira cukup sekian. Bu Sari, silakan beri kata penutup. Ya, terima kasih Pak Nosikin atas bimbingannya. Saya akan berusaha untuk merevisi apa yang memang saya harus revisi, dan saya akan belajar dengan maksimal insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.